Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online Hope Church. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saksikan beberapa info berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, brothers and sisters bisa memberikan e-giving melalui nomor rekening ataupun scan QR code yang terdapat pada layar Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, kami boleh bersama kembali pada ibadah online hari ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati tiap anak-Mu yang melayani hari ini, dan kiranya Engkau yang boleh berkati tiap kami dimanapun kami berada. Tolong berkati ibadah hari ini, Engkau yang boleh tutup bungkus dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah pengharapan kami ya Yesus. Biar kami ikut kehendak-Mu ya Bapa. Sebab dunia ini tidak bisa jauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang nyata bagi kami, kasih-Mu yang menyelamatkan. Haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menjadi
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, sebab dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu kami bisa memiliki pengharapan Tuhan. Karena pengharapan dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Tidak pernah mengecewakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi juga hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Buat Pastor Nathan ya Bapa. Engkau urapi lidah bibir hatinya Tuhan Yesus. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Nathan. Ya, shalom saudara. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online Hope Church hari ini. Di hari Minggu yang saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan kita semua mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini saya tergerak untuk bicara tentang pelayanan atau melayani. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata ministry atau service. Ministry atau service yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pelayanan atau melayani. 1 Korintus 12 ayat 4-7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Di ayat ini saya mau berhenti sebentar. Kita akan melihat di sini ada kata-kata rupa-rupa pelayanan. Jadi pelayanan itu berbagai macam. Pelayanan itu nggak cuma satu. Pelayanan itu bukan hanya yang kelihatan. Pelayanan itu bukan hanya yang ada di atas panggung. Tapi saya percaya apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu juga pelayanan. Jadi ada beberapa saudara-saudara yang punya talenta, punya karunia yang melayani, yang tidak dilihat orang, itu juga pelayanan. Jangan pernah menganggap kalau pelayanan itu harus yang di atas panggung saja, hanya yang dilihat orang saja. Tetapi semua hal yang kita lakukan buat Tuhan adalah pelayanan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih detail tentang hal itu. Dan kita lanjutkan dulu ayat-ayatnya. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kembali ke ayat yang kelima tadi, dalam bahasa Inggrisnya New Living Translation, there are different kinds of service. Sekali lagi dikatakan, there are different kinds of service. Nah, sebelum kita lebih detail bicara tentang pelayanan, saya mau kita lihat dua kata berikut ini. Kata-kata ini kalau didengar secara sekilas atau diucapkan secara sekilas bisa mirip. Tapi kita mesti hati-hati, dua kata ini punya arti yang sangat berbeda. Yang pertama adalah selfish, yang kedua adalah service. Selfish versus service. Jadi ada dua kata yang sangat berbeda artinya, tapi kalau dikatakan sekilas, orang bisa nangkep kok mirip-mirip gitu ya. Nah, kita mesti hati-hati. Selfish dan service. Selfish itu apa sih? Dalam kamus bahasa Inggris, selfish di sini saudara bisa melihat di layar masing-masing. Selfish adalah lacking consideration of others. Jadi kita kurang perhatian, kurang pertimbangan akan orang lain atau akan yang lain. Concern with own personal profit or pleasure. Jadi yang dipikirin hanyalah keinginan sendiri, kenikmatan sendiri, atau keuntungan sendiri. Saya ulang sekali lagi, lacking consideration of others dan concern with own personal profit or pleasure. Jadi selfish dalam bahasa Indonesianya lebih sering orang bilang egois atau mementingkan diri sendiri. Orang yang selfish adalah orang-orang yang
lacking consideration, kekurangan pertimbangan, kekurangan perhatian akan yang lain. Semuanya tentang aku. Semuanya tentang diri sendiri. Jadi yang dipikirin, aku untungnya apa? Yang dipikirin, kalau ikut itu, kalau melakukan itu, untungnya apa buat gua? Nah, jadi kalau ada orang-orang berpikir seperti itu di dalam gereja, saya mau katakan, kalau ada yang berpikir seperti itu, saudara belum layak untuk terjun dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan kita tidak berpikir keuntungan diri sendiri, kita tidak berpikir tentang kenikmatan diri sendiri. Jadi kalau ada yang masih berpikir tentang personal profit or pleasure, itu bisa dikategorikan menjadi orang-orang yang selfish atau egois. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab dengan jelas mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa akan datang masa yang sukar? Kenapa akan datang masa yang sukar? Jawabannya ada di ayat yang kedua. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita lihat di sini, jadi masa yang sukar timbul karena orang-orang mulai mencintai diri sendiri. Waktu orang mencintai diri sendiri, orang mementingkan diri sendiri, orang berpikir tentang keuntungan diri sendiri, disitulah akan terjadi masa yang sukar. Orang-orang menjadi egois, tidak berpikir kepentingan orang lain lagi. Yakobus 3:16, wah ayat yang mirip-mirip, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sekali lagi saya bacakan lewat ayat ini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, Alkitab udah ngomong ya. Pokoknya kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, akan timbul berbagai macam kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi saya mau berpesan, saya berharap, saya berdoa, dimanapun kita berada, di organisasi apapun kita terlibat, bahkan di gereja manapun kita terlibat, termasuk di Hope Church, tidak ada orang-orang yang punya keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Tidak ada iri hati. Kenapa? Kalau ada hal-hal itu, di situ sudah dikatakan akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Itu tadi secara sekilas kita bicara tentang selfish. Nah, berikutnya ini yang mau kita belajar sungguh-sungguh hari ini tentang service atau pelayanan. Service, pelayanan atau melayani adalah the action of helping or doing work effort for somebody else. Jadi service atau pelayanan atau melayani adalah tindakan kita membantu atau melakukan sebuah upaya, sebuah usaha, sebuah pekerjaan yang tujuannya untuk orang lain. Sekali lagi dikatakan, pelayanan atau melayani atau service adalah tindakan membantu atau melakukan pekerjaan atau melakukan usaha atau upaya untuk orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri, tujuannya untuk orang lain. Jadi tujuan dari pelayanan, tujuan dari melayani itu orang lain, bukan kita. Jadi waktu kita melayani, tujuannya bukan kepentingan kita, bukan keuntungan kita. Waktu melayani itu buat orang lain, buat pihak lain. Arti yang kedua adalah perform duties for other persons, melakukan kewajiban, melakukan tugas untuk orang lain. Jadi sekali lagi dikatakan, bedanya selfish dan service. Selfish itu untuk aku. Tapi service itu untuk orang lain. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini boleh menjadi ayat emas buat kita semua. Kita semua terlibat dalam pelayanan dan kita semua mesti ingat. Kenapa kita semua terlibat dalam pelayanan? Karena memang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah teladan buat hidup kita, Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau ada saudara yang punya kerinduan untuk dilayani, kita mesti merubah paradigma. Karena tuntunan kita, karena teladan kita, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Beberapa fakta tentang melayani, facts about serving. Saya mau bagikan secara cepat aja buat kita semua. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh menjadi dasar buat kita, untuk kita boleh
semakin rindu terjun dalam pelayanan. Jadi kita bukan hanya duduk-duduk aja, bukan hanya menikmati dilayani saja. Saya harap setelah mendengar firman Tuhan ini kita tergugah untuk boleh terlibat dalam pelayanan. Pelayanan apa yang aku bisa lakukan? Apa yang aku bisa terlibat? Saya sangat yakin dan percaya Tuhan panggil kita nggak cuma buat duduk-duduk aja, nggak cuma buat menikmati ibadah saja, tapi saya percaya kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Facts about serving. Nomor 1, to be like Christ. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita menjadi orang Kristen. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan hanya percaya, bukan hanya menerima, tapi kita mau juga meneladani. Kita mengikuti apa yang Yesus Kristus lakukan. Kita melakukan apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ayatnya sudah jelas, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada sebuah pengalaman yang sangat menarik yang saya dan keluarga pernah alami. Karena berkat Tuhan, saya dan keluarga pernah naik kapal pesiar, kapal krus. Wah, naik kapal krus enak banget. Tas dibawain, kamar dalam satu hari berkali-kali dirapiin, dan banyak hal lagi yang boleh kami alami. Bukan cuma saya dan istri yang suka, anak-anak juga suka. Karena petugas di kapal pesiar atau krus itu begitu memanjakan kita, melayani dengan luar biasa. Makan disediakan, buat anak-anak main disediakan, bahkan buat kita orang dewasa fasilitas semua disediakan. Harus diakui sebagai seorang manusia senang dilayani. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya hari ini, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati, tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekali-sekali secara manusia memang kita berlibur. Sekali-sekali secara manusia kita pengen diperlakukan dengan baik. Bukan sekali-sekali, selalu kita pengen diperlakukan dengan baik. Tapi ingat, Tuhan juga panggil kita untuk terlibat dalam pelayanan. Tuhan panggil kita juga untuk berbuat sesuatu, bukan hanya buat Tuhan, tapi juga buat sesama. Yang kedua, facts about serving. Waktu kita melayani, kita sedang menghargai kebaikan Tuhan. Kita appreciate the goodness of our God. Maksudnya apa sih? Kita sering dengar kata-kata, kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Setuju, saya setuju banget. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita sudah jauh lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Apapun yang Tuhan lakukan buat kita, kita nggak mungkin bisa balas. Tapi setidaknya kita harus menunjukkan ada rasa menghargai, ada rasa apresiasi, ada rasa appreciation. Nah, bagaimana caranya kita menghargai kebaikan Tuhan? Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Memang betul kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, bukan berarti kita hanya diem-diem saja. Terus kalau orang nanya, kok diem-diem aja? Loh iya kan, kebaikan Tuhan begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, aku nggak bisa balas. Betul, aku nggak bisa balas. Betul, kita nggak bisa balas. Tapi satu hal, walaupun kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, setidaknya kita mau menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita. Tuhan sudah memberikan banyak hal buat kita. Hal-hal yang dahsyat, yang besar. Nah, dalam melayani, kita menunjukkan bahwa kita mengapresiasi, kita menghargai kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, facts about serving. When we love somebody, for sure we will serve him atau her. Waktu kita mengasihi seseorang, pastinya kita mau berbuat banyak hal buat orang yang kita kasihi. Waktu seorang suami mengasihi istrinya, dia mau melakukan banyak hal buat istrinya. Waktu seorang istri mengasihi suami, dia melakukan banyak hal buat suaminya. Itu sesuatu yang otomatis, nggak perlu ada undang-undang, nggak perlu ada hukum. Jadi kalau seseorang jatuh cinta, walaupun belum suami istri, dalam hal pacaran pun,
Kalau seseorang jatuh cinta, mau berbuat sesuatu untuk menyenangkan orang yang dicintai. Nah sama, kita sering ngomong aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Nah waktu kita mengasihi Tuhan, pastinya kita juga mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Bahkan kita mau melakukan segalanya buat Tuhan. Jadi poin ini bicara tentang kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mau berbuat sesuatu. Bahkan bukan cuma sesuatu, berbuat segala-galanya buat orang yang kita kasih. Dalam hal ini kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mau berbuat segala-galanya, memberikan segala-galanya buat Tuhan. Yang berikutnya, serving is a process to humble ourselves. Wah, ini penting banget ya. Waktu kita terlibat dalam pelayanan, ternyata pelayanan adalah sebuah proses untuk membuat kita rendah hati. Dan ini ceritanya banyak. Ceritanya begitu luas. Banyak orang yang mungkin punya status sosial yang tinggi. Banyak orang yang mungkin kaya luar biasa. Banyak orang yang mungkin pintar luar biasa. Tetapi waktu kita terlibat dalam pelayanan, kita menerima kritik, kita menerima saran, kita bahkan mungkin disuruh-suruh orang. Nah, di saat seperti itu, kita sebenarnya sedang belajar untuk merendahkan hati kita. Sebagai contoh, satu waktu saya pernah ke sebuah gereja yang besar di sebuah negara, dan saya kagum dengan gereja ini, besar sekali. Kapasitas tempat duduknya 20.000 orang, dan bukan cuma besar, tapi waktu saya ke sana berkali-kali, bahkan saya ke sana karena saya senang sekali gereja ini. Gereja ini punya fasilitas yang bagus. Semuanya tertata dengan rapi. Bahkan saya mau menggunakan kata-kata yang mewah, bagus sekali. Nah, sebagai seorang asing, mereka menerima kami dengan luar biasa. Bahkan beberapa kali waktu saya ke sana diajak tur oleh tim untuk lihat-lihat fasilitas gerejanya, untuk ngobrol dengan banyak orang. Nah, pertama kali saya ke sana, karena itu gerejanya besar sekali, kita nggak bisa parkir mobil deket-deket sama gedungnya. Jadi parkirnya jauh. Dan waktu parkirnya jauh itu ada bus yang jemput kita, persis jemput dekat mobil kita. Busnya jalan pelan-pelan, ngangkut-ngangkutin orang. Nah, karena waktu itu saya duduk depan, belakang supirnya bus, saya tertarik, saya tanya sama yang nyetir bus. Waktu saya ngobrol-ngobrol, saya kaget, dia cerita bahwa ternyata dia adalah pemilik perusahaan bus itu. Saya ulangi sekali lagi, dia bukan supir biasa loh, dia pemilik perusahaan bus itu. Jadi perusahaan bus itu punya beberapa bus, dan pemiliknya nyetir bus itu, dan dia berkata, ini pelayanan saya. Wah, saya kagum ya. Dia pemilik perusahaan bus yang punya busnya beberapa, dan dia rela, dia nyetir, dan dia berkata, ini adalah pelayanan saya. Jemputin orang dari mobil ke gedung gereja, nanti pulangnya juga dari gedung gereja, nganterin ke mobil-mobil yang memang jaraknya jauh, karena parkirannya luas. Jadi waktu saya dengar kesaksiannya dia, luar biasa loh. Dia pemilik perusahaan bus, dan dia mau melayani. Jadi betul, melayani adalah sebuah proses kita merendahkan diri kita. Apapun pelayanan kita, saya tahu, apapun pelayanan kita menerima arahan, kita menerima perintah, kita menerima ya kadang-kadang disuruh-suruh, kadang-kadang kita dikritik juga. Tujuannya adalah untuk humble ourselves. Kita bisa belajar tentang kerendahan hati waktu kita melayani. Yang berikutnya, serving as a process to explore, unleash our potential. Jadi waktu kita melayani, termasuk waktu kita melayani, kita jadi tahu sebetulnya karunia kita apa, potensi kita apa, talenta kita apa. Sebelum kita terjun dalam pelayanan, kita belum tahu panggilan kita belum tahu talenta kita belum tahu karunia kita. Tapi waktu kita terjun dalam pelayanan, kita submit, kita tunduk ke dalam sebuah otoritas, dan otoritas kita memerintahkan kita, bukan hanya memerintahkan, mendidik kita untuk terjun dalam satu pelayanan kepada pelayanan yang lain, kepada pelayanan yang lain. Nah,
lambat tapi pasti kita jadi tahu ternyata pelayanan kita apa, ternyata potensi kita apa, ternyata karunia kita apa, ternyata panggilan kita apa. Saya jadi ingat pengalaman pertama saya dalam pelayanan secara resmi. Pengalaman saya dalam pelayanan secara resmi, kalau saudara punya usia yang tidak terlalu muda, pasti saudara tahu zaman dulu gereja itu pakai OHP, overhead projector. Dan saya ingat banget pelayanan pertama saya adalah mengoperasikan OHP. Ganti-ganti lagunya pakai plastik kertas transparan itu. Nah, dari situ saya belajar. Dan setelah itu belajar lagi yang lain. Setelah itu belajar lagi yang lain. Setelah itu belajar yang lagi yang lain. Nah, dengan berjalannya waktu saya jadi tahu ternyata Tuhan memanggil saya di bidang apa, callingnya apa. Dan saya bersyukur sejak awal saya taat akan panggilan-panggilan itu. Jadi saya tahu, oh ternyata Tuhan membawa saya, semakin saya jadi tahu potensi saya apa. Jadi dalam proses pelayanan adalah sebuah proses di mana kita bisa explore tentang talenta kita. Berikutnya, pelayanan mengembangkan kedewasaan, serving develop maturity. Harus diingat bahwa hanya orang dewasa yang bisa melayani. Kalau kita punya anak, kita ngelihat anak-anak kita. Kalau kita punya adik, kita ngelihat adik-adik kita. Atau bahkan kita mengingat waktu kita masih kecil. Anak kecil nggak bisa melayani. Tetapi waktu usianya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, orang tua mulai ngajarin, ambilin mami minum dong, ambilin mami kue, ambilin dedi minum. Nah, anak kecil mulai diajar untuk belajar melayani. Jadi waktu kita belajar melayani, mungkin secara rohani kita baru bertobat. Tetapi waktu kita baru bertobat, kita juga nggak boleh duduk diam, tapi kita juga mau belajar untuk jadi dewasa. Nah, seperti tadi saya katakan, bayi kecil nggak bisa melayani. Tetapi dengan berjalannya waktu, bayi itu mulai bertumbuh, dan orang tua kita, bahkan kalau kita jadi orang tua, mulai mempercayakan hal-hal kepada anak-anak kita. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita belajar menjadi dewasa. Demikian juga waktu kita bertobat, kita lahir baru, kita menjadi bayi secara rohani. Tapi dengan berjalannya waktu, otoritas di atas kita, gembala kita, memulai mempercayakan hal-hal pelayanan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita jadi dewasa secara rohani. Jadi saudara, saya mau katakan berkali-kali, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus meneladani Yesus Kristus. Dengan cara apa? Yuk kita terlibat dalam pelayanan. Jangan hanya berpangku tangan. Do something buat Tuhan. Berikutnya, serving and selfish cannot walk together. Ingat, melayani dan menjadi egois nggak bisa berjalan bersama-sama. Karena yang satu mengutamakan orang lain, yang satu mengutamakan diri sendiri. Jadi waktu orang melayani, nggak mungkin jadi egois. Kalau tadi sudah kita sama-sama belajar secara singkat, melayani itu untuk menemukan panggilan kita, melayani itu untuk belajar rendah hati, melayani itu untuk belajar bertumbuh menjadi dewasa. Ingat, waktu kita melayani, ego kita makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Karena orang yang melayani tidak mungkin bisa menjadi egois. Melayani yang sungguh-sungguh ya. Waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita tidak mungkin menjadi bisa selfish. Tidak mungkin bisa jadi egois. Tapi sebaliknya, orang yang egois, orang yang selfish, tidak mungkin bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Nggak mungkin. Jadi, bicara tentang melayani dan egois itu bukan dua hal yang bisa bergabung. Orang yang bisa melayani dengan sungguh-sungguh adalah orang yang sudah menanggalkan egonya.
Tetapi sebaliknya kalau orang masih egois, masih selfish, dipastikan pelayanannya bukan pelayanan yang sungguh-sungguh. Ingat, seorang pelayan, seorang hamba, dia harus memastikan tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Dia harus bisa memastikan bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi waktu kita sudah terlibat dalam pelayanan, pastikan kita mau menyelesaikan tugas kita dengan baik. Jangan kita maju sedikit, terus kita tinggal, kita suruh orang lain yang beresin. Oh enggak. Seorang pelayan harus punya mindset, harus punya paradigma. Waktu kita memulai sesuatu, mari kita selesaikan juga dengan baik. Kita mau menyelesaikan semuanya dengan baik. Kita sering dengar sebuah kalimat, finishing well. Marilah kita menjadi orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang finishing well. Kita menyelesaikan dengan baik. Di sini ada sebuah kata-kata, to serve is to satisfy other. Waktu kita menyelesaikan semuanya dengan baik, sebetulnya kita sedang memuaskan orang yang kita layani, dan dalam hal ini kita sedang memuaskan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir untuk hari ini, serving is a trust and privilege. Saya ulangi sekali lagi ya, serving is a trust and privilege. Kalau kita bisa melayani, ingat, kalau kita bisa melayani, itu ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Waktu kita bisa melayani, ingat, itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau kasih contoh ya. Contohnya ada orang di dunia ini yang hebat. Orang yang sangat dihormati. Contohnya Pak Presiden lah ya. Contoh Pak Presiden. Kita menghormati Presiden kita. Kita respect sama Presiden kita. Nah tiba-tiba Presiden kita panggil kita, memberikan kepada kita tugas. Wah, kalau Presiden kita manggil kita, ngasih kita tugas, special assignment, tugas khusus. Saya percaya kalau Presiden kita panggil kita dan memberikan kepada kita tugas khusus, kita pasti pengen melakukannya sebaik mungkin. Kita tidak abai, kita tidak ignorant. Kenapa? Karena waktu Presiden kita ngasih sebuah tugas, itu bicara tentang kepercayaan dan kehormatan. Oke lah, saya sederhanakan, nggak usah Pak Presiden. Mungkin kita kerja dalam sebuah perusahaan. Mungkin kita terlibat dalam sebuah organisasi. Nah, waktu kita terlibat dalam sebuah organisasi atau kerja dalam sebuah perusahaan, bos kita, owner dari perusahaan misalnya, memberikan tugas khusus kepada kita. Itu bicara tentang trust dan privilege. Itu bicara tentang kepercayaan dan kehormatan. Jadi waktu kita diberikan tugas khusus oleh orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, orang yang kita junjung tinggi, kita pasti mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak abai, kita tidak ceroboh, kita nggak asal-asalan. Kenapa? Itu bicara tentang kepercayaan dan kehormatan. Saya kembali ke Pak Presiden tadi. Waktu Pak Presiden ngasih kita tugas, kita pasti akan melakukan dengan sebaik mungkin. Ini bicara tentang trust and privilege, bicara tentang kehormatan dan kepercayaan. Demikian juga waktu kita menerima tugas dari Tuhan. Itu adalah sebuah trust and privilege yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan ngasih kepada kita sebuah kepercayaan. Tuhan ngasih kepada kita sebuah kehormatan yang semestinya kita lakukan sebaik mungkin. Kita nggak abai, kita nggak asal-asalan, nggak ceroboh. Makanya saya sedih ya, kalau ada orang yang dikasih tugas, terus dia lupakan tugasnya. Berarti dia tidak menghormati orang yang memberi tugas. Berarti dia tidak menganggap itu sesuatu yang berharga. Kalau bisa lupa. Nah, tapi waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mengerti, serving is about trust and privilege. Waktu kita menerima kepercayaan dari Tuhan, itu bicara tentang Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang besar. Itu bicara tentang Tuhan menghormati kita. Nah, waktu kita tahu rahasia ini, waktu kita dapat sesuatu dari Tuhan, sesuatu tugas, sesuatu pelayanan, kita harus lakukan sebaik mungkin. Karena apa? Serving is about trust and privilege. Saya harap kita semua punya paradigma yang benar, dan saya harap kita semua
pengen berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan banyak hal buat kita. Dia sudah mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Bahkan seumur hidup kita, Dia memeliharakan hidup kita. Dia menyediakan yang kita butuhkan. Bahkan bukan hanya hari-hari ini, hari-hari ke depan, Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah begitu baik sama kita, kenapa kita tidak mau berbuat sesuatu buat Tuhan? Mari kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita mau berbuat sesuatu buat orang atau buat Tuhan yang kita kasihi. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan, setiap kami boleh dijamah. Kami bukan hanya orang-orang yang menikmati ibadah. Kami bukan hanya orang yang menonton ibadah. Tapi kami semua mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau berikan kepekaan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami juga boleh berbuat sesuatu buat Tuhan. Tuhan, taruh itu dalam hidup kami masing-masing. Taruh itu dalam hidup kami semua Tuhan, supaya kami boleh menemukan panggilan kami, dan kami mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah ini. Kau berkati Tuhan, berkati. Karena kami tahu Tuhan, pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Kau yang akan menjamah, memberkati kami masing-masing, semakin memperlengkapi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan buat Tuhan semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kau berkati dimanapun kami berada, kami diberkati Tuhan. Hari-hari kami diberkati Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.